Baik, ya Bismillah. Ini pertemuan pertama kita, insya Allah ya. Kita di sini akan menjelaskan sesuai dengan yang kita sampaikan sebelumnya, di informasi sebelumnya, bahwa di sini kita akan menjelaskan salah satu kategori ujian ke Al-Azhar yang paling horor gitu ya. Nah, yaitu ujian yang terkait dengan qiraah. Nah, namun eh, sekaligus di luar itu juga kalau ada nanti eh, rekan-rekan semua ya, bagi yang punya pertanyaan apapun terkait dengan seleksi nanti, seleksi ke Timur Tengah, boleh nanti silakan ditanyakan ya sambil eh, apa namanya, sambil berjalannya kelas ini, karena kita berharap semoga apa yang kita sampaikan di sini ini bisa bermanfaat untuk antum-antum semua. Nah ya, tapi Amin. sebelum itu mungkin kita kenalan dulu kali ya, biar lebih apa namanya, lebih saling bisa mengenal. Nah, perkenalkan ya Yuk. bagi yang belum kenal, Masya Allah, ini ada 19 orang nih yang tergabung di sini ya. Jadi bagi Nah, yang yuk. kenal, nama Ana Ahwazi, Ahwazi Anhar. Mungkin sudah pernah ada yang kenal belum? Kayaknya baru-baru semua nih ya. Nah, oke ya. Ahwali. Ya, mungkin sudah pernah ada yang chat sebelumnya ya. Jadi Ana di sini sebagai pimpinan ya dari Markaz Mehira ini. Jadi Markaz Mehira ini sebenarnya adalah apa ya istilahnya ya, semacam bantuan lah gitu ya, bantuan bimbingan Iya, bagi yang apa namanya, yang serius banyak tuh. menata masa depan itu Oh, sebenarnya. gini nih Bapak. Nah, tolong yang mikrofonnya aktif, tolong suaranya dimatikan ya, biar tidak mengganggu yang lain. Nah, jadi kita ceritakan sedikit ya tentang Markaz Mehira ini. Jadi Markaz Mehira ini sebenarnya adalah bantuan untuk siapa saja yang serius ingin menata masa depannya, terutama bagi yang ingin kuliah ke Timur Tengah gitu ya. Nah, wabil khusus ke Al-Azhar. Nah, jadi kita mungkin bagi yang mengikuti atau udah pernah ujian tahun sebelumnya, bahwa apa yang kita atau antum pelajari di sekolah, ya di pesantren, di madrasah atau dimanapun, itu terkadang banyak hal-hal atau materi-materi ujian yang belum di apa namanya, belum diajarkan. Nah, itu seperti yang ini, kita sudah bikin 2 buah buku baru ya sebenarnya, paspor yang mau berangkat nih. Nah, ya di sini ini ada materi seleksi Timur Tengah. Nah, di sini banyak materi-materi yang apa ya? Tidak semua materi-materi ujian itu diajarkan di sekolah. Ya, misalkan materi tentang tanda baca, ya tentang penulisan hamzah, ya hamzah di awal kata gimana, hamzah di akhir kata, atau hamzah di tengah kata. Nah, kita juga udah siapkan buku bank soalnya, ya ini baru baru selesai kita cetak ya. Jadi kalau nanti ada di antara antum atau mungkin sudah ada yang bergabung, nah insya Allah akan mempelajari buku-buku ini. Nah, tapi nggak apa-apa, sambil apa namanya, sambil nanti ke depan kita informasikan hal-hal penting di grup kita. Nah, kita kan juga sudah apa, membagikan ini ya, beberapa bentuk soal-soal. Kira-kira soal-soal yang kita bagikan di grup itu bermanfaat nggak? Alhamdulillah bermanfaat, Ustaz. Alhamdulillah ya. Baik. Alhamdulillah bermanfaat. Nah, insya Allah yang di grup itu tetap kita akan terus bagikan ya beberapa soal-soal. Dan untuk pembahasannya silakan lihat langsung aja di Instagram. Ya, jadi kalau ada yang mau bertanya nanti boleh ditanyakan di grup itu. Ya, termasuk apapun pertanyaan terkait dengan ke Timur Tengah ya. Baik, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, nah mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu atau ingin bertanya dulu mungkin.
Silakan kita kasih waktu, yang mau silakan tunjuk tangan. Sambil kita siapkan materi pembahasan kita. Ustaz, Ya. ini Zoom-nya direkam ya, Ustaz? Ya, ini udah kita rekam. Ya, Iya. ini Zoom-nya sudah kita rekam. Nah, nanti insya Allah kita akan bagikan di grup ya untuk Zoom ini ya. Nah, Ustaz. Oke. Syukran. Afwan. Oke, ada lagi yang lain sebelum kita mulai? Bentar ya. Jadi kita akan kasih berikan alasan ya. Kenapa kelas yang kita buka ini kita ambil namanya kiroah kelas. Jadi kalau salah paham kiroah itu dikira nanti belajar kiroat ya, kiroat Al-Quran. Enggak ya, kita bukan mendalami Al-Quran. Nah, ini kita share screen dulu. Kita akan jelaskan kenapa kita ngambilnya bagian kiroah. Nah, sebentar. Nih. Nah, ini kita sudah pernah bikin ya dan share juga beberapa kali di grup tentang strategi untuk lulus ujian ke Al-Azhar tahun 2024. Ini kita baca secara secara cepat aja karena kita biar banyak pembahasan kita ke materi yang kita pelajari. Nah, jadi materi ujian itu, ya materi yang akan diujiankan dalam ikhtibar tasfiyah namanya. Materinya itu ada istima'. Nah, istima' ada qiraah, ada qawaid wal balaghah, dan ada kitabah. Jadi ada 4 kategori ya untuk ujian ikhtibar tasfiyah. Ya. Nah, jadi keempat kategori ujian online ini kita melihat ya bahwa biasanya di sekolah-sekolah, di pondok-pondok, di mahat-mahat yang ada di Indonesia itu lebih biasanya, tidak semua ya, itu biasanya lebih menekankan pembelajaran bahasa Arab itu di qawaid ataupun balaghah ya. Jadi kalau kita lihat istima' ini ada 20 soal, qiraah ada 20 soal ya. Qawaidul balaghah ada 20 soal, kitabah ada 20 soal. Jadi kalau di sekolah-sekolah antum hanya membahas qawaid saja dan balaghah saja ya, apapun buku qawaidnya, mau buku Ajrumiyah, Nahul Wadhi, Jami'ud Durus, Alfiyah ya dan lain-lainnya, itu baru diajarkan 20% dari soal-soal yang dikeluarkan saat ujian ikhtibar tasfiyah. Jadi kalau antum hanya mendalami terkait dengan qawaid dan balaghah saja, dipastikan tidak akan lolos untuk ujian ikhtibar tasfiyah. Ya. Nah, kenapa? Ya karena qawaid hanya 20%. Ya, balaghah itu pun dari 20 soal. Jadi kan qawaid dan balaghah ini 20 soal. Balaghah ini hanya keluar sekitar 2 atau 3 buah soal. Itu pun juga materi-materi yang tidak terlalu berat, ya. Nah, makanya kenapa dan kita ya, anak pribadi sebenarnya sudah sudah membuat berbagai macam buku terkait dengan ujian ke Timur Tengah. Kita buka bimbel pertama waktu itu tahun 2018 gitu ya. 2018 2019. Nah, waktu itu di 2018 itu ujian ke Al-Azhar itu soal-soalnya dibikin langsung oleh Kementerian Agama. Nah, jadi gambaran secara sederhananya gini. Hampir setiap tahun sekarang ini ujian ke Al-Azhar itu berubah. Jadi ada paket soal 2010 sampai 2018. Jadi kalau antum Google cari ya contoh soal Al-Azhar gitu kan. Nah, kalau keluar soal 2010, 2011, 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, itu semua soal-soal dibikin oleh Kementerian Agama dan soal itu tersebar luas di internet dan dipastikan soal itu sudah tidak valid. Jadi kalau antum punya soalnya, ya kalau mau dibahas untuk belajar silahkan ya, tapi tidak sesuai dengan materi ujian yang akan diujiankan nanti di tahun 2024 ini.
Oke, jadi ada paket soal 2010-2018 itu kita dulu udah pernah punya bukunya ya. Nah, lalu di tahun 2019 ini ujian pertama Al-Azhar itu ujian online. Dan itu semua orang kaget tiba-tiba Kemenak menetapkan bahwa ujiannya itu adalah ujian TOEFL berdasarkan kampus Leipzig ya yang ada di Jerman. Nah, gitu ya. Waktu itu ujiannya berubah tiba-tiba menjadi ujian online. Nah, 2020 nggak ada ujian, 2021 itu soal-soal ujian dibikin lagi oleh Pusat Bahasa UIN seluruh Indonesia. Itu beda lagi soal ujiannya dengan yang ujian tahun 2019. Ya, saya ulangi ya, 2010 sampai 2018 soalnya beda, 2019 beda lagi, 2020 nggak ada ujian, nah 2021 beda lagi. Nah, baru perubahan terakhir dari ujian itu terjadi tahun 2022 dan 2023. Jadi 2022-2023 Kemenak itu bekerja sama langsung dengan Markas Syekh Zaid ya yang kita kenal di Indonesia cabangnya sebagai Pusiba. Jadi soal-soal ujian itu ya 2 tahun terakhir ikhtibar tasfiyah ini soal-soalnya langsung dan ujiannya secara online langsung diberikan oleh Markas Syekh Zaid yang ada di Kairo. Ya, jadi ujiannya sebenarnya bukan Pusiba yang mengeluarkan. Ya, karena Pusiba ini sebenarnya adalah cabangnya Markas Zaid ya. Nah, sementara ujian ikhtibar tasfiyah itu disiapkan melalui website, data-data soalnya itu dibuat gitu ya oleh Markas Syekh Zaid yang ada di Kairo. Nah, jadi buku yang 2 buah yang telah kita bikin ini, yang Bank Soal dan Materi Seleksi Timur Tengah ini memang sangat kita sesuaikan dengan tipe ujian 2 tahun terakhir. Nah, sehingga dengan mempelajari ini mudah-mudahan ya apa yang menjadi cita-cita antum untuk kuliah ke Al-Azhar bisa kesampaian, ya bisa lulus dan bisa untuk berkuliah di sana. Nah, kita balik lagi, kenapa kita ambilnya qiraah? Karena selain dari qawaid dan balaghah ini, ya ini tentu tata bahasa ya, nausaraf balaghah. Nah, dari tahun 2010 ya, ketika soal-soal itu mulai mulai terdokumentasikan, 2010 sampai sekarang itu yang menjadi kendala utama peserta ujian tidak lulus adalah masalah kosakata ya. Masalah kosakata, masalah terjemahan ya. Jadi bukan lagi masalah nausaraf. Jadi kalau pendalaman kita untuk kuliah ke Timur Tengah itu ya pendalaman pembelajarannya hanya ke nausaraf itu mubazir. Ya, maka yang benar itu adalah kita kunci atau mengkerucut ke materi-materi yang sudah udah yang biasa keluar ya, sekaligus fokus untuk membahas bagaimana cara membaca teks bahasa Arab dan sambil dibaca kita paham isinya. Ya, itu salah satu kunci utamanya. Ya, sehingga makanya kita ambil kelas kita ini dengan kelas qiraah ya, kelas qiraah ini. Dan ini qiraah ini adalah maharah ya, maharatul qiraah. Dan di maharatul qiraah ini sebenarnya ada sebuah maharah lagi yang jarang ya disampaikan di depan umum, yaitu maharatul tarjamah namanya. Jadi kita ketika membaca harus paham. Paham itu yaitu ketika kita mampu menerjemahkan apa yang ada pada teks tersebut. Dan seringkali kosakata yang keluar dalam teks-teks ke Timur Tengah ini, kosakatanya itu bukan lagi kosakata yang ada di Nahul Wadhi, ada di bahkan di kitab-kitab Turaf ya, bukan di Fathul Mu'in, bukan di kitab Ajrumiyah ya atau di kitab Alfiyah. Jadi kosakata yang dikeluarkan ketika ujian ini adalah kosakata kontemporer ya. Nah, sehingga waktu itu ada yang datang ke kami gitu ya. Dia bilang saya udah udah belajar kitab Alfiyah, udah belajar Ajrumiyah, udah belajar syarahnya, banyak gitu ya. Ketika kita suguhkan satu buah soal, ya itu nggak bisa jawab. Ya apa artinya? Ternyata
ada hal-hal yang belum tersentuh oleh pelajaran-pelajaran yang ada di pesantren, ya, di pesantren atau di sekolah-sekolah atau di madrasah. Nah, sehingga nggak nyambung tuh, atau belum terlalu nyambung 100% apa yang dipelajari di sekolah serta apa yang diujiankan, gitu ya. Oke, kira-kira jelas kenapa kita namakan ini sebagai qiraah kelas? Nah, boleh. Kalau ada yang mau bertanya atau menanggapi atau ada yang kurang jelas, silakan. Nggak apa-apa. Nah, gimana? Jelas semuanya kira-kira? Alhamdulillah, jelas Ustaz. Oke, jelas ya. Baik, ini kita kalau begitu, nah kita langsung masuk ke dalam bagian qiraahnya. Jelas layarnya. Kenapa? Tidak jelas layarnya, Ustaz. Oke, ini jelas? Tak. Jelas Ustaz. Oke. Ya. Sesuai dengan yang kita sampaikan sebelumnya, mungkin ada yang baru masuk barangkali ya. Ada beberapa yang baru masuk barangkali, jadi mungkin belum tahu. Sebentar, ini kita share ulang aja bagi yang belum tahu. Ini bisa di-share ulang nggak ya? Sebentar. Dokumen. Oke, ini bagi yang baru tahu silakan dicek lagi di grup itu materinya. Jadi aturan dari pembelajaran kita ini ya ya kelas kita ya sesuai dengan Zoom yang sudah kita siapkan, kita hanya maksimal 100 orang. Jadi kalau ada yang di luar 100 orang nanti ya silakan bergabung, kita siapkan linknya melalui boleh jadi Google Meet nanti ataupun melalui live YouTube ya. Nah, kita sangat sarankan sekali setiap peserta yang hadir di sini itu sebelum belajar ya, itu mencari setiap kata sulit pada teks yang sudah kita siapkan ini, sekaligus usahakan dengan sangat ya, paksakan itu menyiapkan satu buah buku mufradat ya, satu buah buku yang terkait dengan kosakata. Karena dengan adanya buku kosakata ini, nah kan tadi kita sampaikan ya bahwa salah satu hal yang paling apa namanya membuat peserta nggak lolos ujian ke Timur Tengah itu adalah kosakata. Maka apapun yang terkait dengan kosakata itu harus kita seriuskan. Salah satunya menyiapkan satu buah buku mufradat ya, buku kosakata. Nah, sehingga apapun kosakata yang didapatkan ketika belajar di sini, belajar di sekolah masing-masing, itu disalin ke buku kosakata itu, karena dalam setiap gerakan kita menyalin kosakata itu ada proses menghafal di situ. Ya, jadi biar kita nggak menghabiskan waktu buka kamus lagi, padahal sudah pernah kita buka sebelumnya. Ya, jadi kita sarankan dengan sangat gitu ya menyiapkan buku kosakata dan salin setiap kata sulit yang ada di yang antum temui. Nah, dan kita sarankan ketika kan sebelum belajar ya, jadi sebelum masuk kelas di hari Jumat berikutnya, cari nih ya semua kosakata sulit yang ada di sini. Jadi antum harus mengetahui sejauh mana batas kemampuan antum untuk memahami teks ini. Ya, cari semua kata sulitnya, sudah. Bikin di kosakata, di buku mufradat, sudah. Nah, jadi berikutnya, ya sesuai dengan kita bikin di WA Group, itu tulis terjemahan sebelum kelas dimulai. Ya, jadi misalkan ini nih, haula'i lan yastafidu. Ini dibaca ya dan ditulis artinya di buku tulis. Ya, misalkan mereka itu adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan manfaat. Tulis tuh. Nah, ini bab pertama artinya apa? Ditulis. Ya, setiap kata per kata itu ditulis. Nah, itu yang selalu kita minta
ya. Kalau Ustadz ngajar biasanya seperti itu. Kan tadi ada ngajar di apa namanya? Ada ngajar di beberapa pesantren ya. Nah, itu mereka tulis tuh. Nih misalkan nih. Kalau kelihatan ya, nih tadi kita fotokan. Mana kameranya? Bentar. Oh, di sini ya. Nah, nih kelihatan nggak nih? Nah, kurang ya? Jelas Nggak nggak tuh? kelihatan, Ustaz. Kurang jelas ya? Kurang jelas, Ustaz. Nah, jadi intinya ini nih, ya ini adalah apa namanya tugas ya, tugas mengartikan teks yang ada di sini itu ditulis ya ditulis kayak menerjemahkan biasa, ya. Nah, itu latihannya luar biasa tuh, ya kalau di ini kan diikuti dan dipelajari, karena kadang gini kita tahu arti kata haulai kita tahu. Ya mereka inilah gitu kan. Lan kita tahu tidak akan yastafidu, kita tahu tuh istafada yastafidu mendapatkan manfaat gitu misalkan. Tapi ada kalanya ketika sebuah kata itu digabung menjadi sebuah kalimat itu nggak dapat sama kita artinya. Ya. Kita udah tahu nih kata ini artinya ini ya, kata kedua artinya ini, kata ketiga artinya ini. Ketika kita terjemahkan ya, ketiga kata ini ketika digabung menjadi sebuah kalimat itu nggak dapat maknanya. Nah, yang ingin kita latih di sini adalah bagaimana antum yang awalnya eh, tidak tahu cara mengartikan yang tepat. Nah, dengan ikuti pembelajaran kita ini, nah kita berharap ketika ketemu teks seperti ini nggak panik. Ya, ini jujur nih ya. Kira-kira kalau ketemu teks seperti ini dijadikan sekali lagi ujian, ketemu teks panjang seperti ini panik nggak kira-kira? Insya Allah enggak, Ustaz. Ah, Insya Allah gimana? Insya Allah diusahakan. Insya Allah diusahakan. Wah, bagus ya. Nah, jadi ini yang membuat apa namanya kita itu ya banyak yang gagal ketika ujian. Jadi tidak lagi mengenai nausorof ya. Di sini nggak ada pertanyaan tentang nausorof, tapi nausorof penting. Ya, mana fiilnya, mana fa'ilnya, ini tarkibnya idhofikah, ini wasfikah, kalau naat man'utnya mana, fiil fa'ilnya mana, mubtada khabarnya mana. Ya, itu di sini akan kita pelajari bagaimana cara untuk ya menerjemahkan sebuah kalimat yang baik, ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti yang ketiga ya, yang kita tulis di grup yang ketiga. Nah, beberapa orang nanti yang berminat ya kalau di kelas apa namanya di kelas yang saya di kelas yang lebih intensif gitu ya. Setiap orang itu wajib untuk mengartikan semua apa yang tertulis di sini per baris. Ya, misalkan ada namanya di sini Realme RMX nih. Nah, Realme artikan baris pertama. Kemudian ada Jihan Fadilah, artikan baris kedua, baca artikan. Aza ya, baris ketiga baca artikan. Bagus ya, 4 artikan. Jadi per baris setiap orang wajib untuk apa namanya membaca dan menerjemahkan. Karena bahasa Arab itu bahasa ya apapun bahasa ya. Pelajaran bahasa itu adalah pelajaran praktek. Ya, jadi cukup materinya sedikit, tapi materi apa namanya untuk latihannya dan ujiannya itu praktiknya lebih banyak. Nah, itu yang kita lakukan di sini ya. Kalau di kelas intensif semuanya wajib, tapi karena ini kita cukup banyak pesertanya, nah maka kita di sini hanya ya bagi siapa yang merasa ingin dilatih cara menerjemahkannya, ya silakan nanti. Yang berminat silakan ya secara acak. Misalkan baris pertama siapa yang mau? Si A. Ya baris kedua siapa? Nisa gitu kan. Baris ketiga siapa? Silakan. Ya. Karena satu hal yang perlu digarisbawahi, ikut kelas ini bukan untuk mencari nilai. Kalau terbata-bata, ya disitulah belajarnya. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Apalagi kita di sini tutup kamera kan nggak ada kewajiban buat buka kamera. Yang kelihatan kan cuma wajah Ustaz di sini ya. Nah, jadi
sesusah-susah apapun kita menerjemahkan, coba ya. Dicoba setidaknya ya pasti akan kita bantu sama-sama ya. Saya akan bantu di sini untuk membantu membaca menerjemahkan. Setidaknya ketika antum berani untuk membuka mikrofon dan membaca apa yang ada di sini, paling kurang meskipun bacaannya salah, berantakan menurut kita gitu ya, tapi paling kurang antum sudah dapat melatih diri untuk memiliki mental yang kuat. Ya, melatih mental sebenarnya. Karena kalau sudah masuk ke dalam ujian real nanti, ya kalau sudah masuk ke dalam ujian real, sebenarnya kenapa kita harus banyak membahas soal, ya agar mental kita terlatih ketika menjawab soal-soal nanti. Nah, jadi jadikan eh, apa namanya ya durasi singkat yang kita siapkan sekali sepekan ini di sini untuk menambah dan mengupgrade ya kemampuan antum. Jadi nggak usah apa namanya nggak usah khawatir, nggak usah takut nanti salah. Toh kita di sini ya mungkin antara Jihan dan Aza bagus, bagus dan Nisa nggak kenalan kan? Ya, mungkin ada yang saling kenal di sini ya. Tapi Ustadz rasa sebagian besar di sini saling tidak kenal gitu kan. Nah ya, mungkin nanti ada waktunya kalau ada momen yang tepat nanti kita bisa ya saling kenalan bersama-sama ya. Tapi kalau kita ambil waktu untuk kenalan sekarang ini terlalu habis nanti waktunya. Jadi nggak apa-apa. Oke, baik jelas kira-kira sampai di sini. Alhamdulillah jelas Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau gitu langsung kita mulai saja. Ya, jadi kira-kira nih, kan kita udah share dari beberapa hari yang lalu. Udah ada yang mencoba membaca dan menerjemahkan? Hah? Sudah, Ustaz. Udah, oke. Ini Realme tolong ganti namanya nama asli lah ya. Nah, jangan nama samaran nanti panggilnya Realme terus nih. Padahal nama di aktenya bukan Realme ya. Dan nama itu adalah doa. Baik. Oke, boleh siapa kira-kira yang ingin membaca baris pertama ini? Oke, sekaligus mengartikan. Karena Ustaz, Tunggu, Ana ini coba siapa nih? Lutfi Anissa. Oh, Lutfi Anissa. Oke, baik. Oh, ini ada yang ini nih, ada yang mau saat saya belum bisa baca Arab gundul. Oke, kalau belum bisa, belajar Ustaznya ini baru nah, cari kuliah. harus ya kalau belum bisa syaratnya cuma satu tuh, cara cuma satu ya, belajar, pelajari ini ya, pelajari bahasa Arab yang dari dasar ya. Oke, silakan Lutfi Anissa. Al-Quran risalah ja'at ja'atan ala Tolong yang lain, tafsir mahmud ini kita nasiha fadilat syekh. Oke, ini kita matikan dulu semua mikrofonnya. Tadi Lutfi Anissa, boleh Lutfi Anissa dinyalakan mikrofonnya. Nah, tuh. Oke. Selain Lutfi, tolong didengarkan semua ya. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Azkuru anna risalata ja'atsni ala hatifil mahmul nasyuha fadilatus syekh ma hukmul intihari. Nah, artikan. Al-makna, saya mengingat sesungguhnya ada sebuah pesan yang datang kepada saya maksudnya di atas HP saya, di atas telepon saya yang nasnya atau naskahnya itu Fadilatus Syekh, Syekh yang terhormat, apa hukumnya bunuh diri? Oke, baik. Syukran ya Lutfi Anissa. Nah, ya kita baca ini ya. Azkuru anna risalatan, ya saya menyebutkan atau saya ingat gitu ya. Nah, kalau azkuru bisa menyebutkan ya zakaro yazkuru. Kalau tadzakaro itu mengingat. Ya, saya sebutkan
ya bahwa ada sebuah risalah ya. Risalah itu artinya risalah itu pesan ya. Nah, cuman kita harus lihat di sini konteks pesannya seperti apa. Karena risalah itu juga bisa diartikan sebagai surat. Ya, risalah itu surat ya. Ada juga risalah itu, nah tolong nanti ya semua kosakata yang Ustadz sampaikan silakan dicatat aja masing-masing. Nah, ini kita udah ada rekamannya, nanti boleh ya diulang lagi rekamannya ya. Jadi risalah ini ya, risalah ini banyak artinya. Kalau terkait dengan S1, S2, S2, S3 itu ada risalah. Risalah itu artinya karya ilmiah. Ya, misalkan risalah magister gitu ya. Itu apa? Tesis. Ya. Nah, kalau disertasi buat S3 risalah doktorah namanya. Nah, itu disertasi. Risalah juga. Nah, jadi risalah ini bisa banyak artinya. Dan di sini kita harus tahu konteks risalah itu digunakan untuk apa. Ya, saya sebutkan bahwa ada sebuah risalah yang datang kepada saya ala hatifil mahmul. Nah, satu hal yang perlu kita ingat bahwa kata ala ini termasuk apa dia nih? Isim, fi'il, atau huruf? Huruf. Huruf, oke. Huruf Apa arti ala? Atas. atas. Nah, ini yang perlu kita perbaiki bersama-sama kembali. Ya, kalau kita pelajari lagi dengan melihat teori tentang huruf, apa definisi dari huruf? Ada yang tahu nggak? Mempunyai makna tapi tidak sempurna apabila tidak disambungkan dengan kata selanjutnya. Nah, jadi huruf itu adalah ma la yatimmu ma'nahu illa ma'a ghairihi. Huruf itu apa? Sesuatu yang tidak ada atau tidak spesifik maknanya kecuali setelah dimasukkan ke dalam kalimat. Ya. Nah, jadi ala itu betul ya, yang paling sering ala itu diartikan atas. Ya, tapi kalau kita buka lagi buku-buku nahwu, tidak semua arti ala itu di atas. Sehingga eh, kalau kita artikan ya ala di sini, kalau kita artikan satu-satu ya, saya sebutkan bahwa ada sebuah pesan yang datang kepada saya atas hatifi al-mahmuli. Hatifi ini apa artinya? Ada yang tahu? Handphoneku. Hatifi ini teleponku. Al-mahmuli, HP. ya, jadi hatif itu telepon. Ya, al-mahmul itu genggam. Jadi hatifil mahmul, telepon genggamku. Ya, atau handphoneku gitu ya. Nah, kalau kita artikan di atas, saya sebutkan bahwa ada sebuah pesan yang datang kepada saya ya atas HP ku gitu kan. Maka kata atas di sini, ingat kita mempelajari cara menerjemah yang baik ya. Kalau kita artikan ala di sini dengan atas maka nggak pas dia. Ya, maka kalau mau diartikan yang pas, ya gini caranya. Ya, saya sebutkan bahwa sebuah pesan masuk ke HP-ku gitu. Ya, ada sebuah pesan masuk ke. Jadi ala di sini kita artikan ke. Karena itu yang cocok ketika kita artikan di bahasa Indonesia, ya. Nah, nasuha isinya atau teksnya gitu kan. Fadilatul Syekh, wahai Syekh yang mulia gitu kan. Nah, ma hukmu al-intihar, ya, apa hukum dari bunuh diri, ya. Oke, baik. Ada pertanyaan di baris yang pertama ini? Nggak ada? Oke. Izin saya mau nanya, Ustaz. Oh ya, silakan. Al-intiharu itu Mungkin artinya bunuh diri ya, Ustaz? ya, mungkin ini ya, bagi yang bicara mungkin perkenalkan nama sama daerah asal aja. Oh ya, siap, Ustaz. Izin memperkenalkan ini. Ah, Nama saya Durul Aulia Anhar, asal Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Oke. Tadi pertanyaannya intihar ya. Ya, Ustaz. Izin, Ustaz, mengulang pertanyaan.
Apa perbedaannya tuh antara intiharu dengan al-qatlu, Ustaz? Kan sama-sama bunuh gitu, Ustaz. Sama apa? Sama apa? Al-qatlu, al-qatilu, qatala yaqatilu. Oh, al-qatslu. Nah, Ustaz. Oke, baik. Jadi kalau qatala yaqtulu itu artinya membunuh. Ya, qatala yaqtulu itu artinya membunuh. Tapi kalau intihar itu artinya bunuh diri. Ya, beda nggak? Saya membunuh dengan saya bunuh diri itu beda nggak? Beda. Beda, Ustaz. Itu perbedaannya ya. Jadi kalau intihar itu artinya bunuh diri, ya. Nah, tapi kalau apa qatala yaqtulu itu artinya membunuh. Gitu ya, Durul ya. Oke, Ustaz. Syukran, Ustaz. Oke, Afwan. Tadi kalau Lutfi dari mana Lutfi? Lutfi Anissa? Dari Ponorogo, Ustadz. Wah, Ponorogo ya, Masya Allah. Baik, sekarang kita masuk ke baris yang kedua. Silakan sebut nama. Anda Tat. Siapa nih? Muhammad Rizki Perhimpunan Rambe. Oke, dari mana Rizky? Sumatera Utara Ustaz. Waduh, ini kita ada yang dari Jawa Timur, Sumatera Barat, Sumatera Utara ya. Insya Allah. Oke, Fadal. Fattasaltu bis-sa'ili fa'ajaba syabun fi amri zuhuri qultu lahu umri zuhuri qultu lahu afwan lam afham su'alaka a'id a'id dis-su'ala. Oke, silakan diartikan. Maka aku menghubungi orang yang bertanya tadi, maka yang menjawab adalah seorang laki-laki dalam ini nggak tahu dalam umur zuhur ini. Zuhur ini jamak dari zahar. Apa kira-kira? Dalam usia yang sudah tua. Muda. Nah, zuhur ini apa nih? Asal katanya apa zuhur ini? Zaharo. Ya, apa artinya kira-kira zuhur itu? Oke, gimana? Kira-kira yang lain ada yang membantu? Apa arti zuhur kira-kira di sini? Masih muda. Nah, zuhur itu apa ya? Yang masih berkembang ya, kayak semacam bunga berkembang. Jadi di umur bunga berkembang ya artinya di umur yang masih muda gitu ya. Oke. Siap. Oke, maka aku menghubungi orang yang bertanya yang menjawab adalah laki-laki. Dia itu masih dalam umur yang muda atau masih sedang berkembang. Aku berkata kepadanya, maaf, aku belum paham pertanyaanmu. Ulangi pertanyaannya. Oke, baik, syukran Rizky ya. Nah, di sini kita ada kalimat fattasaltu ya, fattasaltu bisaili. Nah, jadi fa dalam bahasa Arab itu tidak semua fa itu artinya adalah maka. Ya, fa yang artinya maka itu kalau dia sebagai jawab syarat biasanya. Ya, jawab syarat itu misalkan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya jika kalian apa? In kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah, maka fa-nya itu artinya maka ya, maka ikutilah aku. Nah, tapi tidak semua fa itu artinya maka. Nah, makanya kita balik lagi ya ke arti atau ta'rif daripada harfun dalam bahasa Arab, mala yatimu ma'nahu illa ma ghairihi. Fa kalau dia masuk ke dalam jawab syarat artinya maka. Tapi fa dalam konteks seperti ini artinya bukan maka. Ya, tapi artinya kalau dia mirip artinya dengan summa ya. Kalau summa itu sesuatu yang terjadi akan apanya?
sesuatu yang akan terjadi berikutnya, tapi masanya agak lama. Tapi kalau fa itu terjadi berikutnya, cuman agak cepat. Nah, sehingga mengartikannya fatasaltu bisaili, lalu aku langsung menelepon si penanya. Ya, awalnya kan masuk pesan teks gitu ya, katakan masuk WA ke siapa, ke HP si ini ya, yang berbicara, dan dibaca apa hukum intihar gitu kan, apa hukum dari apa namanya bunuh diri gitu kan. Nah, diketik nomor ininya, diklik-klik-klik gitu kan, langsung ditelepon tuh. Fatasaltu bisail. Jadi Pak itu artinya maka aku langsung apa? Lalu aku langsung menelepon si penanya ya. Jadi di sini ada ittasala ya. Ittasala bi itu artinya ini atau menelepon ya. Silahkan dicatat. Lalu aku langsung menelpon si penanya tadi ya, fa'ajaba syabun fi umri zuhur. Lalu yang menjawab adalah lalu seorang pemuda di usia yang masih muda lah gitu ya, masih remaja, masih muda, menjawab, qultu lahu ya, saya berkata kepadanya, afwan, ya, lam afham su'alak, ya, saya tidak memahami pertanyaan engkau. Oke, ya. Nah, a'id as-su'ala. Ulangi lagi soal yang tadi, gitu kan? Ulangi lagi soal tersebut. Nah, di sini ada kata-kata a'id. Nih, ada yang tahu fi'il madhi a'id ini apa? A'ada yu'idu. Ya, a'ada yu'idu. Nah, ini ada beberapa ini ya. Ini oke. Oke. Ya, jadi ini ada beberapa kosakata. Yang kosakata ini dia agak mirip-mirip ya. Tapi ini perlu diberikan perhatian lebih nih. Ada kata ini. Nah, nah ini kan bikin di sini aja. Ada kata a'ada. Ya, a'ada. Apa arti a'ada? Mengulangi. Ya, ada mengulangi ya. Mengulangi. Nah, ada lagi kata ada. Kalau ada apa? Ulang. Ya, kembali gitu ya. Oke. Ada lagi arti a'adda. Menyiapkan. Ya, a'adda ya, ini menyiapkan. Menyiapkan. Oke. Kemudian ada lagi kata ada. Ada ya'uddu, apa tuh ada? Menghitung. Nah, menghitung, mengira bisa, tapi kalau dalam bahasa kontemporer ini sering diartikan sebagai menganggap. Nah, ya. Ada ya, ada itu menganggap. Oke, itu ya. Beberapa kata-kata yang mirip-mirip tapi kita harus tahu ya artinya ya. Baik, silakan dicatat. Berikutnya, siapa lagi yang mau membaca baris ketiga? Oh ya, satu hal ya yang penting. Jadi kita membaca teks ini perlu diketahui tujuannya bukan cepat-cepat untuk selesai. Ya, tapi kita ingin setiap teks ini menjadi apa namanya? Menjadi kunci pembuka bagi yang belum tahu ya, atau untuk melatih diri bagi yang sudah tahu bagaimana cara untuk menerjemah teks yang baik. Karena nanti gini, setelah selesai pembelajaran ini kita lakukan untuk teks pertama, nanti kan kita minta setiap antum untuk menulis ulang apa yang sudah kita bahas ini ya, apa yang sudah kita
terjemahkan ini ya. Baik, silakan. Siapa yang mau baris ketiga? Ana Ustaz. Iya, jadi Fatimah. masukin dari itu. Iya, silakan Fatimah. Dari mana Fatimah? Asal Sulawesi Tengah Ustaz. Sulawesi Tengah, Masya Allah. Ini kita jalan-jalan keliling Indonesia nih belajarnya ya. Luar biasa. Oke, silakan Fatimah. Kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ajaba bi kulli tadjar. As-su'alu wahdihun. Ma hukmul intihar? Perhatikan. Eh, maka dia menjawab dengan segala kebosanan. Pertanyaan ini sudah jelas. Apa hukumnya bunuh diri? Oke. Tadi apa dibaca kata bikuli di situ? Setelah bikuli? Dengan segala. Ustaz. Ya, dengan segala apa? Kebosanan. Kebosanan apa arti yang lain dari ini? Selain bosan apa lagi kira-kira? Ya dikasih air apa ya? Hah? Asal kata apa ini, Ustaz? Kenapa? Kalau boleh. Asal kata. Ya. Apa asal katanya ini? Fatimah tahu apa asalnya? Dia yang pasti dia kan isim karena terletak setelah kullu gitu kan. Nah, kira-kira kalau tadi dibaca apa? Apa tadi? Tajir. Tadjir. Sebenarnya kurang tepat dibaca tadjir. Jadi Nah, dia masdar dari kata tadajjara yatadajjaru tadajjuran. Nah, jadi bikulli tadajjurin. Di dalamnya. Ya, ada yang tahu artinya apa? Lelah mungkin. Bosan. Lelah masih kurang tepat. Bosan, Ustaz. Bosan. Bosan masih kurang pas. Malas buat. Nah, ya, bayangkan, ya, ini ada seorang remaja nanya tentang apa hukum bunuh diri gitu ya. Kalau dia bertanya dengan penuh rasa bosan, dengan penuh rasa sebal. Hah? Ya, jadi gini ya, yang tepatnya itu fa'ajaba bikulli tadajjurin, lalu si laki-laki pemuda tadi menjawab dengan kulli itu enggak ya, setiap ya, tapi di sini artikan sangat ya, menjawab dengan sangat apa ya, sangat gelisah, sangat galau gitu ya. Nah, seperti itu. Oh ya, sebelumnya udah pernah ini kan, Ustaz udah pernah nge-share aplikasi kamus yang paling bagus kan, menurut Ustaz lo ya? Yang bisa digunakan, udah pernah dulu kan? Udah pada nginstal belum aplikasi kamusnya? Sudah Ustaz. Mufid. Bukan. Karena kalau kamus ini dia ada Arab-Arabnya, ada Arab Indonesianya gitu ya. Ini deh sebentar. Jadi biar kita punya referensi sama bahas soal. Silakan install kamus ini. Nah, itu. Ya, silakan diinstal ya. Itu kamusnya cukup bagus sebenarnya. Ditekan kayaknya bisa aja sih. Kendorong kepala. Udah bau amis sekali dah. Udah bau amis sekali. Bau ini. Enggak badan dah. Amis sekali. Ya. Nah, kita ini ya. Lanjutkan sedikit lagi. Kalau bisa ya paketnya. Nah ini. Kalau di YouTube tadi gimana? Mereka memang aja maka ya lalu dia menjawab dengan sangat galau.
Soal wadih, ya, pertanyaannya jelas. Ma hukmul intihar, ya. Apa hukum daripada bunuh diri? Oke, ya. Boleh satu baris lagi terakhir, silakan. Siapa yang mau berminat? Saya Ustadz. Saya siapa nih namanya saya? Azza. Oh, Azza. Dari mana Azza? Saya dari Kediri. Wah, iki wong Kediri toh. Oke, ya wes. Fa'aradtu an ufaji'ahu bijawabin waji'uhu. Fa'aradtu an ufaji'ahu bijawabin la yatawaqqa'uhu fadhahiktu wa qultu mustahabbun. Oke, Tarjimi. Artinya, maka aku ingin memberinya kejutan dengan jawaban yang tidak dia sangka. Maka aku tertawa dan wakultu dan aku berkata mustahabun sebaiknya. Apa arti mustahabun di situ? Sebaiknya. Disukai, Ustaz. Sebaiknya kurang tepat. Apa yang lain? Boleh. Disukai, Ustaz. Apa? Boleh. Boleh. Kalau boleh itu jawaz. Ini mustahab loh. Disukai, Ustaz. Sunnah. Disunahkan. Sunnah. Jadi kalau dalam bahasa fikih mustahab ini setara dengan sunnah, ya. Nah, kita artikan, ya, fa'aradtu an ufaji'ahu. Lalu aku ingin mengagetkannya, ya. Faja'a yufaji'u, ya. Ufaji'ahu, ada an di depannya. Lalu aku ingin mengagetkannya dengan sebuah jawaban yang tidak dia sangka-sangka. Ya, lalu aku ketawa, fadhahiktu, ha, kan gitu ya. Kalau ketawa kan bukan tersenyum ya. Jadi bayangkan ini ada orang lagi galau, ya, ditanyain apa hukum bunuh diri gitu kan. Nah, aku ingin ngagetin dia nih, ya. Lalu aku jawab sambil ketawa, mustahab, dianjurkan gitu. Hahaha, hukumnya dianjurkan gitu kan. Nah, ya jadi ini bukan kisah untuk ini ya, maksudnya bukan kisah untuk dicoba-coba ya di rumah. Jangan sampai nanti gara-gara baru belajar 4 baris, karena ini baru 4 baris yang kita bahas hari ini ya, malam ini. Nah, di hari Jumat berikut kita akan baca akan baca lebih jauh tentang cerita ini. Ini bagus ceritanya. Ini kan baru yang bagian pertama ya. Nanti kita akan bagikan yang kedua dan yang ketiga. Agar kita. Jadi sebenarnya buku ini isinya cerita semua. Kebanyakan isinya cerita dan bukunya ya ini ya tidak ada kaitan dengan ilmu secara khusus ya. Ini bukan buku fikih, bukan buku hadis, bukan buku nahwu shorof ya. Ini buku bacaan kontemporer biasa aja, penulisnya orang Saudi. Nah, jadi buku ini dia ada buku aslinya ya, tapi lagi di luar. Ya, nantilah kita lihatkan ini buku aslinya ya. Oke. Itu dulu ya barangkali untuk malam hari ini sedikit pertemuan kita. Oh iya ya, biar pembelajaran kita ini kan pembelajarannya gratis, tapi kita biasanya apapun pembelajaran gratis kita tidak mau kaleng-kaleng ya. Nah, sehingga kita pengen pembelajaran ini betul-betul bermanfaat untuk antum semua. Jadi di sini tolong dibikinkan absensinya di grup. Nah, itu ya. Silakan tulis nama ya, nama sama daerah asal gitu. Atau nama aja deh. Nah, nama aja. Silakan ditulis sekarang. Kita ingin masukkan ke dalam pendataan kita. Ya, silakan. Ya, sambil jalan nanti ya. Ini silakan tulis kalau ada nanti yang misalkan kehapus sama teman sebelumnya, nanti dicek aja masing-masing. Ya, tapi kita pengen melihat bagaimana pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk antum-antum semua yang ada di sini, sehingga meskipun gratis ya kita berharap ini semoga bisa bermanfaat ya. Baik, ada pertanyaan mungkin sebelum kita tutup?
Boleh, bebas, pertanyaan apapun. Nah, jadi selagi bisa kita jawab, insya Allah nanti akan kita jawab ya. Oh iya, kalau ada yang mau bertanya nanti lebih jauh, misalkan ya, apapun itu, silakan nanti di WA aja. Ya, nomor Ustadz udah ada semua kan itu di grup. Nanti tolong kenalan dulu ya. Pak Ustadz, nama saya ini gitu kan dari grup Bahas Soal. Kadang ya ada beberapa yang apa namanya, ada yang WA tapi belum sempat kejawab, nah gitu kan. Nah, jadi nanti silakan silakan ditanyakan jika ada yang kurang jelas. Dan satu hal yang pasti, ya ujian untuk kuliah Al-Azhar ini bukan sekedar hanya untuk ujian apa ya, senang-senang kalau udah lulus nanti senang nggak ya. Jadi niatkan karena nanti gini, ya karena nanti ujian ini akan banyak sekali sumber-sumber atau bukan sumber ya, akan banyak sekali potensi-potensi bagi kita untuk melakukan hal yang kurang pas lah sebagai thalibul ilmi. Karena ujiannya ini mungkin semuanya udah tahu atau sebagian udah tahu bahwa ujian ini tidak ada diawasi oleh siapapun. Ya, sehingga ketika ujian mau lihat kamus, mau lihat teman sebelah, mau nyontek atau apapun itu sangat bisa sekali. Ya, tapi sebelum hal itu terjadi, ya Ustadz minta gitu kan kesadaran kita semua, niatkan bahwa kita ke Al-Azhar itu betul-betul atau ke Timur Tengah yang lainnya ya, betul-betul untuk belajar menimba ilmu. Karena kalau kita udah berniat dengan benar untuk menimba ilmu, mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang ya sulit pasti ya, sulit namanya belajar pasti sulit, tapi kesulitan itu bisa diberikan kemudahan ya, sehingga ketika kita sudah menghadapi hari H ujian nanti tidak ada lagi kendala-kendala atau tidak ada pikiran untuk melakukan hal-hal yang curang atau kurang baik lah seperti itu ya. Baik, itu aja mungkin untuk malam hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi nanti di hari Jumat depan. Ya, sekali lagi salam kenal bagi yang baru kenal. Ya, mungkin nanti akan ada sesi berikutnya untuk kita lebih kenal lebih jauh. Semoga bermanfaat. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan teks yang PDF tadi silahkan diartikan masing-masing dulu. Ya, sehingga pembelajaran kita bisa lebih maksimal. Ya. Itu aja. Jazakumullah, kita tutup perjumpaan kita dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah.